Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Masayu Aisyah Sarmaginaya dari Matematika 1 2019. Di sini saya akan menjelaskan cara penggunaan Micromedia Flash 8 yang sudah saya buat, yaitu materi perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai kelas 7 semester 2 untuk siswa-siswi SMP dan MTS. Tugas ini untuk memenuhi mata kuliah yang saya tempuh, yaitu mata kuliah Desain Media Komputer. Langsung saja saya akan menjelaskan cara penggunaan Micromedia Flash 8 yang sudah saya buat, yaitu materi perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. Pertama kita akan klik dulu Micromedia Flash 8 materi perbandingan, lalu akan muncul loading seperti pada video berikut. Setelah itu terdapat tampilan seperti pada video, yaitu materi tentang perbandingan. Kita akan klik tombol play atau tombol mulai untuk memulai, dan kita akan masuk ke dalam menu selanjutnya, yaitu menu rumah. Nah, di menu rumah ini terdapat beberapa menu. Ada 8 menu. Untuk yang pertama itu ada menu petunjuk penggunaan, tujuan pembelajaran, kompetensi dasar, materi, contoh soal, latihan, tentang kreator, dan yang terakhir itu daftar pustaka. Untuk yang selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan menu tentang petunjuk penggunaan. Terdapat petunjuk penggunaan yang di dalamnya berisi 4 tombol, yaitu terdapat tombol home, tombol next, tombol back, dan tombol play. Untuk tombol home atau menu rumah yaitu kembali ke menu utama, dan ke tombol back itu kita kembali ke halaman sebelumnya, sedangkan tombol next itu lanjut ke halaman berikutnya. Tombol play atau tombol mulai itu untuk memulainya. Nah, di sini saya mengklik next tadi, maka kita akan langsung ke menu selanjutnya, yaitu menu tujuan pembelajaran. Di menu tujuan pembelajaran ini yaitu terdapat tujuan dari pembelajaran, perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai, yaitu meliputi pertama, mengetahui pengertian perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. Yang kedua, memahami cara mencari perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. Untuk yang ketiga yaitu memahami cara pengerjaan soal mengenai perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. Langsung saja kita bisa klik tombol next untuk ke menu selanjutnya, yaitu ke menu kompetensi dasar. Nah, di sini ada menu kompetensi dasar yaitu 3.8 dan 4.8. Nah, kita bisa kembali ke menu home, dan setelah itu kita bisa klik menu selanjutnya, yaitu kita klik ke menu materi. Maka akan muncul materi tentang perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. Untuk perbandingan senilai itu terdapat pengertian dari perbandingan senilai, yaitu perbandingan antara A dan B selalu berbanding lurus, yang artinya jika nilai A naik maka B naik. Begitu juga sebaliknya. Dan terdapat juga contoh dari perbandingan senilai. Nah, untuk yang selanjutnya kita bisa klik tombol next, maka akan muncul materi tentang perbandingan berbalik nilai. Di sini juga terdapat pengertian dari perbandingan berbalik nilai dan juga contoh dari perbandingan berbalik nilai. Kita bisa klik lagi tombol next untuk ke menu selanjutnya, yaitu menu contoh soal. Untuk contoh soal perbandingan senilai yaitu 3 liter bensin dibutuhkan untuk menempuh jarak sejauh 36 km. Jika Doni menempuh jarak sejauh 60 km, berapa banyak bensin yang diperlukan Doni, dan buatlah tabel beserta grafik dari penyelesaian tersebut. Untuk penyelesaiannya kita bisa klik tombol next. Akan muncul penyelesaian dan juga kesimpulan dari soal perbandingan senilai tersebut.
Nah, jadi di sini berdasarkan contoh soal perbandingan senilai dapat disimpulkan bahwa semakin banyak jumlah bensinnya, semakin banyak pula jarak yang dapat ditempuh. Perbandingan antara banyaknya bensin dengan jarak yang dapat ditempuh adalah salah satu contoh dari perbandingan senilai. Untuk memahami konsep dari perbandingan senilai pada soal tersebut bisa juga dapat dilihat dalam bentuk tabel dan grafiknya. Nah, di sini kita bisa klik tombol next lagi, maka akan muncul tabel perbandingan senilai dan juga grafik tentang perbandingan senilai. Jika kita ingin melihat contoh soal dari perbandingan berbalik nilai, kita bisa klik tombol next. Nah, di sini terdapat soal tentang perbandingan berbalik nilai dan juga terdapat penyelesaian dari perbandingan berbalik nilai. Serta untuk memahami lebih jelas tentang konsep perbandingan berbalik nilai, disajikan juga tabel beserta grafik perbandingan berbalik nilai. Nah, bisa klik tombol home untuk ke menu selanjutnya, yaitu ke menu latihan. Di dalam menu latihan terdapat 5 soal perbandingan senilai serta perbandingan berbalik nilai, di mana nantinya siswa diharapkan menjawab soal tersebut dengan benar. Apabila siswa memilih pilihan jawaban yang salah, maka siswa diminta mengulangi lagi soal tersebut sampai jawabannya benar. Dan jika siswa menjawab benar, maka akan tampil pembahasan dari soal tersebut. Langsung saja kita akan menjawab latihan nomor 1. Di sini saya akan menjawab pilihan jawaban yang A. Ketika jawaban kita salah, maka kita diminta untuk mengulangi soal tersebut sampai kita menemukan jawaban yang benar. Dan jika kita memilih jawaban yang benar, maka akan muncul tampilan pembahasan soal. Selanjutnya, klik next untuk menjawab soal berikutnya. Lakukan sampai semua soal terjawab dengan benar. Jika jawaban kita sudah benar semua, maka kita kembali dengan cara klik tombol home. Lalu, kita bisa ke menu selanjutnya, yaitu ke menu tentang kreator. Di menu kreator ini terdapat data diri dari kreator. Kita bisa klik tombol next untuk ke menu selanjutnya, yaitu menu daftar pustaka. Jika kita mengklik tombol next, maka terdapat tombol exit atau tombol keluar, di mana terdapat tombol ya, tombol tidak, dan tombol batal. Jika kita klik tombol tidak, maka akan muncul tampilan seperti pada video berikut. Sedangkan jika klik tombol batal, maka kita akan kembali ke menu rumah. Sedangkan jika kita mengklik ya, maka kita akan keluar dari Micromedia Flash 8. Baiklah, itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai cara penggunaan Micromedia Flash 8 materi perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.